Halo, shalom jemaat kerinduanku dimanapun Anda berada. Saya berharap semua dalam kasih dan anugerah serta kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan pasti semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa, dalam kebaikan Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar renungan di saat ini. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami di saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap mereka. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, apapun yang saat ini menjadi kondisi mereka, hamba percaya bahwa akan ada rencana-Mu yang indah Kau akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Khususnya dalam kebenaran firman yang akan disampaikan di saat ini. Berbicaralah Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat kerinduanku Church. Tema khotbah saya di pagi hari ini. Tema renungan saya adalah kasih yang abadi. Jemaat Tuhan, hidup ini penuh dengan perubahan. Kadang kita berada di puncak kesuksesan kehidupan kita, di mana segala sesuatunya berjalan lancar, keuangan cukup, keluarga harmonis, kesehatan baik. Namun ada kalanya juga terkadang keadaan itu menjadi turun drastis, berubah drastis, di mana pekerjaan bisa hilang, ya, karena hari-hari ini banyak sekali PHK terjadi di mana-mana, atau mungkin kesehatan kita terganggu, kita mengalami sebuah sakit penyakit yang begitu berat. Bahkan relasi terdekat kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita mulai meninggalkan kita. Mulai terjadi konflik dengan kita. Dan saat keadaan berubah, seringkali hati kita mulai goncang. Hati kita mulai ragu. Hati kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Hati kita sudah mulai mengeluh sama Tuhan. Apakah Tuhan masih menyertai? Apakah Tuhan masih peduli dalam kehidupan kita? Tuhan, kenapa semua hal ini terjadi dalam kehidupanku? Namun kabar baiknya saya ingin katakan bagi setiap jemaat Tuhan di saat ini, satu kebenaran yang harus kita pegang. Bahwa pertolongan Tuhan tidak bergantung pada situasi apapun. Amin. Tulis di kolom komentar, pertolongan Tuhan tidak pernah bergantung pada situasi apapun. Yang pertama di sini saya ingin katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah tergantung pada musim kehidupan. Kita semua mengalami musim yang berbeda dalam kehidupan ini. Seperti yang tadi saya katakan. Ada musim kelimpahan, ada musim kekurangan. Ada musim sukacita, ada musim duka cita. Tapi kasih Tuhan tidak pernah tergantung dalam musim kehidupan kita. Dia tetap setia, dia tetap tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan yang kita alami. Satu sifat Tuhan yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh hingga tergeletak. Roma 8 ayat 38 hingga 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ayat ini memberikan kepastian bagi kita bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Masalah kita, kegagalan kita, ketakutan kita, semuanya tidak bisa membuat Tuhan melepaskan tangannya dalam kehidupan kita. Dan poin kedua, Tuhan tetap memegang hidup kita bahkan di tengah kejatuhan. Mungkin kita pernah merasa jatuh dalam kehidupan kita. Kita gagal, kita berdosa, bahwa masa lalu kita tidak layak di dalam kehidupan ini. Di depan Tuhan kita merasa tidak layak. Kita tidak merasa bahwa kita ini kudus di hadapan Tuhan. Kita pernah mengalami penderitaan yang begitu berat. Tapi perhatikan bahwa kasih Tuhan tidak berubah.
hanya karena kita jatuh. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah hanya karena kita pernah berbuat kesalahan di masa lalu kita. Lihatlah, kita bisa belajar dari kisah Petrus saat dia berjalan di atas air menuju Yesus. Apa yang terjadi? Imannya mulai goyah ketika angin ribut itu datang. Lalu dia apa? Dia mulai tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Di Matius 14 ayat 31 mencatat, segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Amin. Yesus gak menunggu Petrus tenggelam lebih dalam, tapi dia langsung mengelurkan tangannya dan menolong Petrus. Demikian juga dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak akan menunggu kita untuk jatuh lebih dalam. Dia tidak akan membuat kita untuk jatuh lebih jauh lagi. Namun di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mulai merasa bahwa kita sudah tidak layak, dia memegang tangan kita erat. Dia menolong kita. Dan dia menjadikan kita layak. Dan yang ketiga, masalah kita tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Setan ingin kita percaya bahwa masalah kita itu terlalu besar sehingga Tuhan tidak akan peduli dalam kehidupan kita. Bahwa dosa kita terlalu berat sehingga Tuhan meninggalkan kita. Tapi satu saya katakan di saat ini, itu adalah kebohongan. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kesalahan kita, kegagalan kita, masa lalu kita tidak membuat Tuhan menarik kasih-Nya. Asal apa? Asal kita mau berbalik, asal kita mau pulang, asal kita mau kembali sama Tuhan. Dan kita tidak lagi kembali dalam dosa-dosa kita. Kita tidak lagi melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Amin. Dan meskipun kita telah pernah menjauh dari Tuhan, dia tetap setia menunggu kembali. Seperti contoh kisah anak yang hilang, di mana dia meninggalkan ayahnya. Namun di saat dia mulai jatuh, di saat dia mulai tidak ada apa-apa lagi, dia pulang. Dan ayahnya tidak pernah melupakan dia. Ayahnya menyambut dia dan kembali menjadikan dia anak yang begitu dia sayangi. Begitupun Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, apa yang jahat tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir bagaimana dengan kejahatan yang terjadi di dunia. Bagaimana dengan penderitaan yang kita pernah alami. Namun kita harus mengerti bahwa dunia ini jatuh dalam dosa. Dan akibatnya maka penderitaan itu terjadi. Namun itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Namun sebaliknya, Tuhan bekerja di balik setiap kesulitan kita dan membawa kita dalam kebaikan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan masih pegang kendali. Amin. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan masih pegang kendali. Bahkan yang jahat sekalipun tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin katakan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari peganglah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Hidup kita bisa saja naik turun. Ekonomi kita bisa hancur. Ekonomi kita pernah bisa dalam keadaan yang membaik. Tapi itu tidak akan pernah merubah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sakit penyakit apapun yang saat ini sedang kita alami, pergumulan hidup apapun yang saat ini kita alami, percayalah bahwa Tuhan memegang kita. Jangan biarkan ketakutan ataupun keraguan mengambil damai sejahtera kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah mengambil kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari datang dengan iman kepada Tuhan. Dan percaya bahwa di tangan Tuhan kita aman. Amin. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kasih-Mu terbukti bagi kehidupan kami Bapa. Kasih Allahku sungguh telah
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Satu yang kami percaya dalam kehidupan kami Bapa, bahwa kasih setia-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah apapun musim kehidupan kami. Di saat kami kuat, di saat kami lemah, di saat kami berkelimpahan, di saat kami berkekurangan, tapi Kau selalu menopang kehidupan kami Bapa. Kau menjaga kami, Kau yang menuntun kami Tuhan. Kami menserahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, yang biar Kau ambil alih dan bekerja dalam kehidupan kami. Apapun beban masalah kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tak pernah meninggalkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biar dapat bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian benar firman Tuhan, dan terus percaya bahwa yang punya surga, grace and love with you. Sampai jumpa.